Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semuanya apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap bergembira bersama dengan keluarga, dan dapat melaksanakan aktivitas walaupun dengan gaya hidup yang baru. Tetap jaga kesehatan, menggunakan masker ketika kita berpergian, jangan lupa untuk cuci tangan dan juga menjaga jarak agar kita tetap sehat walafiat. Dan hari ini kita mau merenungkan bersama bacaan yang akan kita dengarkan nanti, dan kita mau belajar boleh menjadi sahabat yang baik, sahabat yang saling mendukung, sahabat yang saling membangun, sampai pada akhirnya kita semua boleh tumbuh menjadi komunitas dan keluarga Allah yang baik. Maka mengawali permenungan kita pada kesempatan kali ini, mari kita hening sejenak. Kita mohon berkat dari Tuhan agar kita boleh diterangi hati dan budi kita ketika kita merenungkan sabdanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Romo, suster, bruder, frater, bapak ibu, saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anakku yang terkasih semuanya, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun kita berada, semuanya semoga sehat selalu, salam sukacita. Hari ini kita mau merenungkan kembali sabda Tuhan, dan kita mohon bimbingan terang Roh Kudus agar kita boleh tumbuh menjadi anak-anak Allah yang baik. Maka mengawali permenungan kita, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur kami panjatkan kepadamu di awal hari ini, hari yang kau berikan kepada kami untuk memuji dan memuliakan namamu dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Semoga kami tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang, melainkan boleh menjadi pembawa berkat bagi sesama kami, orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang terdekat, orang-orang yang kami jumpai, dan dalam kehidupan bermasyarakat kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah.
Sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen: ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengarkan aku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengarkan suaraku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku. Kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam Aku dan Aku ada dalam Bapa.
Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, suster, bruder, frater, Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anakku yang terkasih, para sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun kita berada, saya mau mengajak kita semua bermenung pada kesempatan hari ini tumbuh sebagai seorang sahabat yang baik, sebagaimana ditampilkan oleh Yesus. Sahabat yang baik selalu mengupayakan yang baik. Allah yang boleh menjadi sahabat manusia, menjadi teladan bagi kita semua. Di bagian yang pertama ini saya mau mengajak melihat pengalaman-pengalaman kita menghidupi persahabatan di tengah dunia ini yang kadangkala tidak mudah. Saya teringat pengalaman-pengalaman saya ketika SD, ya. Ketika SD itu kita kreatif untuk iseng terhadap teman, ya. Ya kadangkala di kelas itu lempar-lempar kertas atau mungkin ngumpetin alat tulis, ngumpetin buku, ya. Lalu mungkin colek-colek, lalu ngobrol, ya. Kadangkala kalau kita ingat pengalaman-pengalaman dalam pertemanan atau persahabatan kita di masa-masa lalu, tampaknya menarik dan banyak yang bisa dikenangkan. Salah satunya adalah seorang teman saya. Di kelas ia mau ngagetin teman-temannya. Ya. Jadi kami selesai istirahat, lalu dia bersembunyi di belakang pintu. Ya. Harapannya kalau ada teman-teman yang perempuan yang gak sadar main masuk, dia mau kagetin mereka. 2-3 kali sukses. Wah, kami yang tahu dan menunggu-nunggu itu tertawa. Wah iya, dia kaget, hahaha, ya. Seperti itu. Kita yang menyaksikannya gembira. Tetapi teman yang dikagetin ya pasti merasa jengkel. Sampai suatu ketika sedang asik-asiknya seperti itu, tiba-tiba seorang guru lewat. Guru wali kelas kami datang untuk mencari seorang teman. Nah, teman saya ini karena bersembunyi di belakang pintu dan hanya melihat sedikit bahwa yang datang itu adalah perempuan, karena wali kelas kami waktu itu adalah seorang ibu. Ya. Wah, ini perempuan, mungkin pikirnya dia. Lalu dikagetin lah. Dor. Wah. Ibu gurunya kaget. Ibu guru kami kaget. Wah. Lalu teman kami, ya kami teriakin. Ya inilah yang namanya kualat. Ngisengin teman-temannya, ternyata yang lewat adalah guru kami. Itu adalah pengalaman kecil, pengalaman sederhana ketika saya masih SD. Saya rasa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari juga punya pengalaman-pengalaman yang mungkin lebih menarik dan juga bisa dilihat, dan itu mengundang senyum kita ketika kita mengenangkan itu. Di bacaan yang pertama, kita tadi mendengarkan bagaimana Nabi Yeremia
itu telah menjadi utusan Tuhan untuk menobatkan bangsa Israel. Kita tahu seorang nabi itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi corong mulut Allah, untuk memberitahu, untuk memberi nasihat, untuk memberikan tanda. Yeremia diutus untuk melakukan itu semua. Berkhotbah ia lakukan, melakukan tanda-tanda lewat sikap hidup yang diminta Tuhan, dan itu tidak masuk akal buat Yeremia pun sudah ia lakukan. Nah, yang tadi dialami adalah bagaimana Yeremia begitu berat dengan tugas itu. Tugas itu buat dia cukup sulit, karena setelah berkali-kali bangsa Israel diingatkan, mereka tetap tidak mau berubah. Ya. Bukan hanya itu, ada beberapa temannya itu berusaha untuk menjegal dia. Ya. Tadi kita lihat atau kita dengar dalam bacaan pertama, ya, semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Ya. Jadi Yeremia betul-betul menyadari tugas dan tanggung jawabnya dia sebagai seorang nabi. Itu tanggung jawab yang tidak mudah. Ketika seorang nabi mewartakan, Tuhan tuh meminta kalian bertobat, Tuhan tuh meminta kalian untuk berbuat ini, ya. Tuhan tuh meminta kalian untuk mempersembahkan kurban yang terbaik. Banyak itu disampaikan. Persoalannya adalah ketika kita menjadi corong mulut Allah, orang yang mendengarkan itu memandang kita dan selalu mencari kesalahan dengan apa yang tertulis, menunggu kita sampai terjatuh atau mungkin terpeleset. Nah, kan kamu memberi nasihat, tapi kamu tidak bisa menghidupinya. Kamu memberikan masukan, kamu memberikan perintah-perintah, tapi kamu tidak menjalankan. Beban dan tanggung jawab sebagai seorang nabi itu berat. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yeremia, ia tetap berpegang teguh terhadap apa yang Tuhan minta kepadanya. Ia tetap mau menjadi sahabat bagi bangsa Israel. Suatu gambaran nyata dari Allah yang berbelas kasih. Yeremia tidak langsung meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya yang berat. Bahkan ketika orang-orang terdekat, orang-orang yang mengenal, ini kan kita bisa membayangkan. Justru orang yang mengenal, justru orang yang dekat dengan kita adalah orang yang mencari kelemahan dan kesalahan kita. Saking taunya kita, mereka itu mencari atau lebih mudah untuk mencari kesempatan atau menemukan kelemahan-kelemahan kita. Nah, ini kan memberatkan. Kalau saya membayang-bayangkan, kalau Yeremia itu hanya orang jauh atau umat pada umumnya atau bangsa Israel pada umumnya saja seperti itu, mungkin lebih tenang karena tidak terlalu mengenal Yeremia. Tetapi kalau sahabat-sahabat karib yang mengenal, ini tempat ia bersandar, tempat ia untuk bercerita, tempat ia untuk diskusi dan berdiskresi tentang Allah, sekarang juga mencari kelemahannya. Betapa berat tanggung jawab yang diambil oleh Yeremia untuk menjadi nabi atau juga menjadi sahabat bagi bangsa Israel. Tetapi apa yang dipilih oleh Yeremia jelas. Ia tetap berpegang kepada Tuhan Allah.
ia tetap menjalankan tugas kenabiannya sampai akhir. Maka ia meminta kekuatan kepada Tuhan dan menyadari orang-orang yang mencari kesalahannya justru malah mengalami kebalikannya. Mereka mendapatkan malu. Mereka justru yang terjatuh dan terpleset, ya. Malah itu dikatakan menjadi noda selama-lamanya yang tidak terlupakan. Karena apa? Karena mereka mencoba mencari kesalahan dari orang-orang baik. Maka ini juga menjadi salah satu permenungan kita. Ketika kita mencari kesalahan orang-orang baik dan kita tidak menemukannya, maka malulah yang akan kita terima. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, di bagian yang pertama ini saya ingin mengajak kita untuk berdiskresi bersama untuk menumbuhkan semangat sebagai seorang sahabat. Bagaimana kita tumbuh menjadi seorang yang sahabat yang baik untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk saudara, untuk rekan-rekan sepelayanan. Basisnya yang pertama adalah kita berdiskresi. Sahabat kita yang utama dan penting itu adalah Allah. Kita memilih mana yang mau kita utamakan. Bersahabat dengan manusia atau bersahabat dengan Allah. Bersahabat dengan Allah memang tidak mudah. Dikatakan oleh Yeremia, ia menguji kita terus-menerus. Tetapi ia tidak meninggalkan, bahkan mengembangkan kita sampai pada kualitas batin yang ia harapkan. Sebagai seorang sahabat, saya yakin Allah itu bukan cuma ya kamu cuma segitu saja. Enggak. Buat kita mungkin hanya satu level. Tapi ketika kita mau berproses dengan Tuhan, Tuhan membuat kita mungkin 2 level lebih tinggi atau bahkan 5 level lebih tinggi dari apa yang kita bayangkan. Tetapi ketika kita mengutamakan persahabatan dengan manusia, yang terjadi adalah hanya ada keinginan-keinginan manusiawi. Kita hanya melihat perbedaan dan persamaan. Ya kalau sama kita jalani, kalau perbedaan kita pisah. Dan kita tidak akan mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Bagaimana kita menemukan sahabat yang baik? Tentu Tuhan pasti akan mengirimkannya. Tidak mungkin tidak. Karena Allah selalu memberikan penyerta, teman dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi yang pertama adalah diskresi batin. Kita mau bersahabat dengan Allah atau kita bersahabat dengan manusia. Kita belajar dari Yeremia. Yeremia memilih bersahabat dengan Allah. Maka keselamatan, penjagaan, damai sejahtera itu yang ia rasakan, sekalipun teman-teman manusiawinya tetap mengincar kesalahan dan kelemahan. Tuhan akan mengirimkan kepada Yeremia sahabat yang terbaik. Demikian pula juga kita yang pertama-tama memilih bersahabat dengan Allah. Allah akan mengaruniakan kepada kita sahabat yang amat baik, yang mengembangkan hidup kita sampai kualitas batin yang Allah kehendaki. Kita hening sejenak dulu, kita meresapkan bagian yang pertama ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman muda dan anak-anak yang terkasih, para sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun kita berada. Pada bagian yang pertama tadi kita telah mencoba menimbang-nimbang ya, mana yang boleh menjadi dasar kita, apakah kita mau bersahabat dengan Allah atau malah kita mau bersahabat dengan manusia. Memang bersahabat dengan Allah
tanggung jawabnya tidak mudah seperti apa yang dialami oleh Nabi Yeremia. Ia mengalami beban yang berat, bahkan teman-temannya pun mencari-cari kesalahannya. Tetapi tidak masalah, mereka yang tetap berpegang teguh kepada Allah tetap mendapatkan keselamatan, penjagaan, dan juga perlindungannya. Nah, pada bagian yang kedua ini kita mau belajar dari Yesus yang juga menjadi sahabat manusia. Allah yang menjadi manusia dan sahabat yang sempurna. Apa yang ia lakukan itu demi kebaikan kita. Mengawalinya saya ingin bercerita juga tentang pengalaman bersama dengan teman-teman saya ketika masih SD atau SMP. Kita tahu bahwa kadangkala ketika kita berbuat sesuatu itu suka dikerjain atau difitnah. Yang paling sering itu di sekolah itu kan dijodoh-jodohin. Ya. Iya nih, si A suka sama si B. Ya, gitu. Lalu teman-teman yang lain ngompor-ngomporin. Iya bu, ini dia suka sama si B. Udah bu, restuin aja bu. Ya, bercandaannya seperti itu. Atau kadangkala ketika sedang iseng di kelas, misalnya kita lempar kertas ke teman kita, atau lempar pulpen, ya, atau lempar penghapus. Setelah kita lempar, kita pura-pura diam. Pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Lalu dengan polosnya kita akan datang ke teman kita. Kenapa? Iya nih, tadi kalau nggak salah ada yang lempar atau ada yang iseng. Wah, siapa ya? Ya. Lalu mulai kita iseng dengan teman kita yang lain. Mungkin si itu tuh, si A tadi yang lempar. Wah, tadi kamu ya yang melempar ya. Mulailah ada perseteruan. Tapi biasanya itu bercanda. Biasanya itu hanya guyonan bersama di kelas. Kenakalan-kenakalan kecil di masa-masa ketika kita SD atau SMP. Nah, pengalaman-pengalaman ini bisa kita refleksikan kalau saja itu terjadi benar dan itu memicu adanya pertengkaran. Nah, itu udah jadi bahaya. Itu yang jadi masalah. Maka sebelum menjadi masalah yang besar, tentu kalau namanya iseng atau bercanda dengan teman, langsung saja klarifikasi, langsung saja terbuka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, para sahabat Oase Rohani Katolik, kita melihat bagaimana Yesus yang dalam Injil Yohanes ditampilkan menjadi sahabat yang baik sebenarnya. Di Yohanes 10 ayat 31 sampai 42 ini adalah lanjutan dari cerita Yesus sang gembala baik yang menjadi gembala bersama terhadap domba-dombanya. Seorang gembala yang begitu bersahabat dengan dombanya, dikatakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya. Jadi ada ikatan yang erat bahwa Yesus juga tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Jadi persahabatan sebagai gembala dan domba itu begitu erat, bukan hanya menjalankan tanggung jawab, tapi sampai pada proses kedua belah pihak mengenal. Nah, persahabatan inilah yang mau kita pelajari. Kenapa? Karena dalam bacaan yang kita dengar tadi, ternyata Yesus tidak dipercaya sebagai sahabat, tetapi sebagai sahabat yang baik, ia tetap berjuang. Bacaan Injil diawali dengan sebuah momen di mana banyak orang mau melempari batu. Dan kita tahu sin-sin atau peristiwa-peristiwa di mana terjadi proses mau melempari batu, ya, atau mau merajam orang, itu adalah peristiwa penghakiman sampai pada titik kematian. Ya. Dan itu suatu bentuk hukuman yang
mungkin dikatakan keji, ya, untuk konteks bangsa Yahudi waktu itu. Jadi melempari batu. Kita tahu ada kisah perempuan yang kedapatan berzina, lalu diseret dan diadili, mau dilempar batu. Kita tahu ada Tarsisius, ada Stefanus juga yang mati karena dirajam karena menjadi pengikut Kristus. Jadi ini adalah hukuman yang keji, suatu bentuk penolakan juga dari suatu bangsa, dan orang tersebut biasa dipandang berdosa. Dan kita tahu alasannya adalah karena Yesus menghujat Allah. Alasannya, Yesus dikatakan menghujat Allah karena menyamakan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi apa yang dilakukan Yesus buat saya sangat menarik. Yesus mengatakan demikian. Mana ini? Saya kehilangan teksnya sebentar. Karena jikalau aku telah melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadaku. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku ada dalam Bapa. Buat saya teks ini sangat menarik. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah saja akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku ada dalam Bapa. Teks ini mau mengungkapkan, sejauh saya merenungkan, saya mau menawarkan kepada Bapak Ibu, bahwa Yesus memiliki yang namanya konsistensi untuk melaksanakan kehendak Bapa dan konsistensi untuk berbuat baik, yang terbaik, yang sempurna untuk umat manusia. Ketika kita pun tidak percaya, sudah terima saja pekerjaan baik yang dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus sendiri sangat amat yakin bahwa apa yang telah dilakukan, apa yang ia perbuat selama ini, itu adalah yang baik dan itu kehendak dari Bapa. Tidak percaya kepada orangnya tidak apa-apa, tapi yakinilah bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik dari Allah. Mungkin orang tidak percaya kepada Yesus pada waktu itu. Mungkin orang juga masih setengah hati. Mungkin juga sudah ada yang percaya. Tetapi bagi mereka yang masih berjuang untuk percaya, sudah, ikuti saja, terima saja pekerjaannya. Karena dengan demikian kita tahu bahwa Allah tetap menyertai. Konsistensi Yesus untuk menjadi sahabat kita dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, sekalipun kita masih kurang percaya sepenuhnya, adalah gambaran Allah yang menjadi sahabat kita dan menerima kita apa adanya. Mungkin kita tidak percaya, mungkin kita masih ragu, tetapi kita diminta untuk tetap melihat karya-karya baik yang Yesus perbuat untuk kita. Tujuannya apa? Karena dengan percaya akan konsistensi Yesus, ketekunan Yesus untuk melakukan sabda Allah, kita menemukan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita bisa belajar bagaimana Yesus menjadi sahabat yang amat sangat sempurna. Ketika ia tidak sungguh-sungguh 100% dipercaya, dia hanya meminta dari kita sedikit perhatian untuk pekerjaan baik yang ia lakukan untuk kita.
mungkin belum bisa menerima orangnya, tapi bisa menerima pekerjaannya atau menerima apa yang diterimanya. Ya sudah, yakinilah itu sebagai karya Allah. Tetapi tentu yang mau kita pelajari adalah karakter untuk bertekun, karakter untuk konsisten sebagaimana Allah menjadi sahabat. Kalau ditanya mau jadi sahabat seperti apa, ya sahabat yang jadi seperti Yesus ini, yang konsisten, yang mungkin ketika temannya tidak percaya dan ragu, tapi tetap ada pengalaman baik yang diupayakan. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, menjadi sahabat yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Suami boleh menjadi sahabat yang terbaik bagi istrinya maupun kebalikannya. Para orang tua boleh menjadi sahabat terbaik buat anak-anak sehingga anak-anak bisa cerita kepada orang tua. Ataupun kita boleh menjadi sahabat sepelayanan di gereja dengan mungkin komunitas-komunitas kita, atau di tengah masyarakat keterlibatan kita di RT, RW, sampai pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Mungkin kita belajar punya karakter seorang sahabat yang konsisten dengan pekerjaan Allah. Yaitu bagaimana? Tentu saja yang pertama adalah figur Yesus Kristus sebagai sahabat. Dan hari ini kita mendengar atau kita membaca Yesus yang sangat amat konsisten. Bahkan ketika orang tidak percaya, dia mengatakan, sudah, lihat pekerjaannya. Karena Yesus yakin ia tidak macam-macam, tidak neko-neko, ya. Melakukan itu hanya kehendaknya. Itu hanya kehendak Allah. Yang kedua adalah selain belajar dari figur Yesus, upayakanlah selalu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pekerjaan-pekerjaan yang punya tujuan baik. Niatnya baik, upayanya baik, hasilnya pun pasti baik. Dan yang ketiga, yang bisa kita pelajari adalah bukan hanya konsistensi melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, tetapi dimulai juga dengan konsistensi menghidupi pekerjaan itu. Jadi bukan hanya kita bekerja untuk orang lain, tapi sungguh-sungguh menghidupi. Ya kalau kita memberi nasihat untuk tidak berkata-kata kasar misalnya, ya, misalnya anak-anak gitu ya, ayo kamu nggak boleh ngomong kasar ke teman. Tapi ternyata kita dengan teman kita mengucapkan kata kasar yang kasar juga. Nah ini susah memberi contoh dan keteladanan seperti itu. Maka selain melakukan pekerjaan yang baik, kita juga menghidupi itu terlebih dahulu. Jadi apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi buah keteladanan untuk mereka yang kita bantu. Kalau model sahabat yang seperti ini bisa kita hidupi, saya yakin kita akan terus-menerus bertumbuh di dalam iman. Kita terus-menerus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Mungkin ada saatnya ketika kita melakukan itu, kita dipandang sebagai penjilat, sebagai orang yang carmuk atau cari muka. Bahkan ada orang juga yang gak percaya kepada kita bahwa itu sebenarnya niat baik. Sebenarnya itu adalah upaya yang sedang kita lakukan demi kebaikan. Mungkin ada keterbatasan, tetapi upaya baik yang maksimal sedang kita upayakan. Kadangkala kita mengalami perjumpaan itu. Kalau kita mentok dengan hal itu, orang mulai meragukan kita dengan cari muka, lalu cap penjilat dan segala macam. Sejauh di dalam hati kita memang betul itu mengarah kepada pekerjaan yang baik, seturut dengan kehendak Allah, lakukanlah terus pekerjaan itu. Yesus menjadi contoh seorang sahabat yang sempurna,
Bahkan ketika ia tidak sepenuhnya dipercayai, ia hanya meminta untuk percaya pada apa yang ia lakukan. Karena dia yakin akan konsistensinya untuk melakukan pekerjaan itu adalah kehendak dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita boleh belajar menjadi sahabat yang baik. Mungkin ada salah pandang, salah perasaan, mungkin juga salah pemahaman, komunikasi yang buruk. Itu semua karena keterbatasan kita sebagai manusia. Dan ketika itu terjadi, tetaplah konsisten seperti Yesus. Upayakan pekerjaan yang baik. Kalau salah, kita minta maaf dan kita perbaiki. Maka kita belajar hari ini boleh menjadi sahabat yang baik, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan segala kekurangan-kekurangan dari kita, saya yakin Tuhan yang akan melengkapi. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita hidup sebagai sahabat satu dengan yang lain, terutama menghidupi tahun refleksi Keuskupan Agung Jakarta di tahun 2021 ini. Semakin mengasihi, semakin terlibat, dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari, suster, bruder, romo, frater, diakon sebagai sahabat dengan sesama sudah menunjukkan semangat itu. Mengasihi, terlibat untuk pekerjaan-pekerjaan baik sesuai kehendak Allah, dan itu sendiri pun sudah menjadi pembawa berkat bagi banyak orang. Maka kita mau tutup permenungan kita pada kesempatan kali ini dengan doa serta mohon berkat dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur bahwa kami boleh memiliki sahabat yang sempurna seperti Yesus Kristus. Ajarilah kami untuk lebih mengenal dirinya, belajar darinya, boleh menjadi sahabat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Semoga semangat kami untuk saling mengasihi, terlibat, dan menjadi berkat, tampil dalam keseharian kami menjadi sahabat yang baik. Ajarilah kami untuk bertekun, untuk konsisten, dan memiliki hidup yang selaras dengan kehendak-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk setiap tanggung jawab dan pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Semoga itu semua boleh menjadi berkat bagi kami semua putra-putri-Mu. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Tuhan melimpah bagi saudara-saudariku yang terkasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku, para sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun kita berada. Tetap saling mengasihi, terlibat, dan juga menjadi pembawa berkat untuk semua orang yang kita jumpai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.